kembali, ya. Kemudian beliau ya menuliskan ya berbagai macam, sudut pandang beliau terhadap Nabi Muhammad SAW, dan satu kalimat yang menarik dari beliau adalah inna hayata rasulana sallallahu alaihi wasallam hiya safhatul baydha'u fi hadzal alam. Ya, Masya Allah nih ungkapan dari beliau, sesungguhnya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita semua, ya, hiya safhatul baydha', dia itu seperti lembaran yang putih. Allahu akbar. Ya, jadi di muqaddimahnya beliau mengatakan inna hayata rasulana sallallahu alaihi wasallam hiya safhatul bayda fi hadzal alam. Sesungguhnya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan yang diibaratkan seperti eh, lembaran yang putih, ya, safhatul bayda. Ya, lembaran yang putih di alam semesta ini, fi hadzal alam. Wahiyya syajaratul hadra'u fil kaun, ya, dan dia itu seperti ya kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pohon yang hijau di alam semesta ini, ya. Jadi kita bayangkan Nabi Muhammad itu seperti kehidupannya itu seperti pohon yang rindang, ya. Yang namanya pohon dia bisa eh, memberikan buah, ya. Dia bisa memberikan manfaat, dia bisa menjadi tempat berteduh. Ya, dia bisa memberikan apa? Oksigen, ya, memberikan kehidupan, ya, memberikan naungan, ya, memberikan apa? Tempat ya berteduh ya dari panasnya teriknya matahari. Nah, begitulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan memang eh, terhadap orang beriman saja Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehidupan orang beriman itu seperti pohon, ya. Kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Ya, ini orang beriman saja, ya, orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala diperumpamakan seperti pohon. Tu'ti ukulaha, yang terus memberikan buah-buahannya sepanjang tahun. Ya. Kemudian apa? Daun-daunnya, dahan-dahannya tinggi menjulang, kemudian akarnya menghujam ke dasar tanah. Itu perumpamaan orang beriman. Bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mulia lagi, lebih lebih indah lagi, ya, sebagai makhluk yang Allah ciptakan. Wahiyya syajaratul hadra'u fil kaun. Ya, kemudian wahiyyan naharu, ya, kata Syekh Dr. Aid Al-Qarni, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti sungai, ya, sungai yang begitu menghilangkan dahaga fi sahra'il haya, di dalam gersangnya atau padang pasirnya atau tandusnya kehidupan kita. Ya, Rasulullah SAW mampu menjadi dahaga di tengah ya, kehausan kita, kegersangan kita, di tengah padang pasir yang tandus. Dengan Rasulullah SAW, akhirnya kita seakan-akan orang yang sedang minum dari sebuah telaga, minum dari sebuah sungai, lalu rasa haus itu menjadi hilang, rasa dahaga itu menjadi hilang. Faya hasratahu ala kulli daqiqatin fatat fi ghairi daqaiqi asrarih. Maka kata beliau, ya, kata Syekh Aid Al-Qarni, maka begitu besarnya penyesalan bagi setiap orang yang menyia-nyiakan setiap detik-detik, ya, setiap episode demi episode yang kita dapat ambil pelajaran dan hikmahnya dari perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan betapa menyesalnya bagi siapapun yang tidak mampu meraih, ya, mereguk inspirasi dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allahu Akbar.
Ini baru muqaddimahnya ya, dari muqaddimah dari kitab Mulhimul Alam karya Syekh Aid Al-Qarni, dan mudah-mudahan selama bulan Rabiul Awal ini kita bisa meneladani dan kita bisa terus mengkaji, mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sahabat Al-Qur'an, saya ingin mengajak mari kita tap-tap layar terlebih dahulu. Kita share kajian ini ke sahabat yang lain, kepada teman, kepada keluarga, ya, juga kepada sahabat kita yang ingin sama-sama mengambil teduhnya inspirasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah naungan pohon yang begitu rindang. Kita share kajian ini kepada siapapun yang ingin menghilangkan berbagai macam dahaga dan hausnya dari sungai inspirasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa akhirnya menghilangkan berbagai macam dahaga yang ada di padang pasir kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita akhirnya bisa mengambil setiap inspirasi dari setiap letak-letik lika-liku kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah malam hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema berkaitan dengan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersakiti. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersakiti. Kenapa judul ini kita ambil dan kita bahas? Pertama, karena live perdana ini terkait dengan kisah Nabi Muhammad SAW ini nampaknya begitu relate dengan kehidupan kita yang hari-hari ini sering merasa tersakiti, sering merasa terzalimi, atau bahkan mungkin di antara kita ada yang sedang merasa tersakiti atau terzalimi atau sedang sakit hatinya, ya, karena disakiti oleh orang lain atau bahkan disakiti oleh orang-orang sekitar kita, bahkan orang-orang yang kita cintai. Maka mudah-mudahan tadabbur Al-Quran ini bisa menjadi penyegar semangat kita, penyembuh luka hati kita, dan bisa menjadi inspirasi yang memang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita meneladani sosok terbaik yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah di antara sahabat Al-Quran yang hari ini sedang sedih karena tersakiti oleh orang lain? Adakah di antara sahabat Al-Quran yang hari ini sedang sedih ya? Ustadz, saya sedang sedih. Mungkin disakiti oleh orang terdekatnya, mungkin disakiti oleh orang lain, dizolimi orang-orang lain. Maka insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana memanage rasa sakit itu dan mengubahnya menjadi cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita bayangkan sahabat Quran, kalau ada orang yang selalu menyakiti kita, selalu memfitnah kita, selalu menuduh kita, atau mungkin ngebully kita, atau mungkin ngata-ngatain kita, atau mungkin bahkan sampai menyerang bukan hanya individu kita, tetapi menyerang kehormatan keluarga kita. Jadi yang diserang bukan lagi tentang diri kita, tapi keluarga kita, mungkin anak-anak kita, mungkin istri kita. Beberapa saat ya yang lalu saya melihat ya, sedang FYP di TikTok, seorang suami yang tidak terima istrinya dimarahi oleh orang lain. Mungkin teman-teman ada yang melihat tayangannya ya. Viral gara-gara nge-tag tempat parkir, kemudian ya istrinya nge-tag gitu ya, diam di tempat parkir itu. Kemudian akhirnya singkat cerita, orang ini nggak terima kalau istrinya itu dimarahi sama orang lain. Istrinya disakiti sama orang lain, yang akhirnya viral ya kejadian itu.
Dan melihat kejadian itu saya jadi teringat bahwasannya seseorang itu paling nggak bisa kalau orang yang disayanginya itu disakiti, ya. Orang normal itu nggak akan suka, nggak akan ridho kalau sahabatnya atau keluarganya, orang inti, ya, yang keluarga intinya disakiti sama orang lain. Mungkin di antara sahabat Al-Quran semua mungkin juga ada yang pernah waktu kecil gitu ya, kita itu di apa ya namanya, kalau dalam bahasa Sunda itu disirikin ya, disirikan ya, atau dibully atau eee, diejek ya, mungkin diejek. Diejeknya itu dengan biasanya memanggil nama orang tua kita, gitu ya, dan biasanya kita nggak terima gitu kalau misalkan, eee, ada orang, ya teman kita yang mengejek atau mengolok-olok kita dengan nama orang tua kita. Itu pasti kita akan marah dan kita pasti nggak akan terima gitu. Bener nggak sahabat Quran? Biasanya gitu ya, kita nggak terima. Nah, kalau ada orang tua kita atau keluarga kita yang akhirnya diejek, ya sama orang lain gitu ya, apalagi nama bapak yang disebut, nama ayah yang disebut. Nah, kita bayangkan ada orang-orang yang akhirnya bukan hanya menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan hanya menyakiti personally, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi menyakiti keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai nyerang, ya, ya, nyerang siapa? Nyerang keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi orang ini begitu gigihnya menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyakiti keluarganya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu giat ya dalam, ya, menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Nah, sekarang kita balikan lagi ke posisi kalau ada orang yang selalu memfitnah kita, memaki kita, membuli kita, menyakiti kita, dan bukan hanya kita, tapi keluarga kita juga difitnah, dicaci maki dan sebagainya. Lalu suatu saat kita mendengar kabar orang tersebut misal dipanggil pulang sama Allah, orang tersebut itu meninggal. Kira-kira kita mau nggak datang takziah, kemudian ngedoain orang itu dengan doa yang baik? Mau nggak sahabat Quran? Allahu Akbar. Ini orang selalu menjahati kita, menzolimi kita, menyakiti kita, memfitnah keluarga kita, lalu dia wafat, dia meninggal. Nah, pertanyaannya, mau nggak kita menziahi, mengunjungi, kemudian mendoakan orang tersebut? Mau? Jujur ya? Ini orang udah nyakitin keluarga kita, ini orang udah menyakiti kita, ini orang udah memfitnah kita, membuli kita, pokoknya sakit berdarah. Pokoknya nggak ada hari tanpa menyakiti kita dan keluarga kita. Mungkin berat sekali, mungkin ada yang mau tapi mungkin berat sekali. Datang kepada orang yang sudah menyakiti kita. Bahkan sebagian orang mungkin ketika disakiti itu akhirnya terkena beban atau mentalnya kena gitu ya. Kalau kita sekarang sering dengar ada istilah mental illness atau kena mental gara-gara kita terus disakiti sama orang lain. Nah, ketika kita akhirnya terus-menerus disakiti sama orang lain, kita pasti nggak mau ketemu dengan orang tersebut. Kita pasti berat ketemu dengan orang tersebut. Ya, kita pasti nggak suka gitu ya. Wa hatta sampai meskipun orang tersebut sudah wafat. Misalkan ada kabar, ya beliau meninggal, ya kemudian kita mau nggak datang takziah kemudian mendoakan. Mungkin sebagian orang mungkin akan berat untuk bertemu kembali, bahkan di detik-detik terakhir ya, dia dikuburkan pun datang ke kuburannya rasanya berat gitu. Berat ya pasti ya, nggak semua orang bisa bisa melakukan itu.
Dan suatu hari di Madinah itu terdengar kabar, tersiar kabar, menyebar berita dengan cepat bahwasannya salah satu gembong orang-orang munafik itu yang paling membenci Nabi, yang selalu menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu menyakiti Rasulullah, bukan dirinya saja tapi keluarganya meninggal, ya mati. Abdullah bin Ubay bin Salul, sosok yang getol sekali menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyakiti keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyakiti istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini mati. Tersiar kabar di Madinah itu. Orang yang terang-terangan dia menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memecah belah umat, menjadi penghambat dakwah, menjadi orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan kebaikan. Dan bahkan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tidak lepas dari tuduhan keji, fitnah, ya, selingkuh dan tujuan yang sangat keji yang ditujukan kepada siapa? Kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Abdullah bin Ubay bin Salul, zalimnya luar biasa, menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu melakukan perbuatan yang keji, ya, perbuatan yang mungkar. Bahkan sampai dikabarkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu sampai sakit, ya, terbaring, ya, di kasurnya itu berbulan-bulan, 1 bulan lebih. Tidak mau berbicara dengan siapapun dan tidak ada satupun orang yang percaya dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahkan sampai Abu Bakar sebagai ayahnya, bahkan ibunya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Allah sendirilah yang membela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di dalam surat An-Nur. Kita bisa tahu, ya, bisa lihat betapa zalimnya ini orang yang sudah mencerai-beraikan, memfitnah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyakiti orang yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, menurut teman-teman semua, menurut sahabat Quran semua, pantas nggak kita datang ke kuburannya orang yang sudah menyakiti keluarganya Nabi? Atau pantas nggak, harus nggak sih gitu ya Rasulullah SAW itu mendoakan dan kemudian mensolatkan jenazahnya Rasulullah SAW, mensolatkan jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul? Mungkin kita akan bilang, ngapain sih Rasulullah SAW? Ini orang udah menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyakiti istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitulah, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala keindahan akhlaknya, sempurnaan akhlaknya, lalu akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi, ya, kuburnya Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Dan kalau kita kaji-kaji atau membaca kitab-kitab sirah, membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, ya, kita bisa temukan bahwasannya akhirnya banyak yang nggak setuju, ya, Nabi Muhammad SAW mendatangi makamnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, salah satu yang menentang banget itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini Umar bin Khattab adalah sahabat yang keras, ya, teguh pendiriannya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu an sampai akhirnya, ya, menentang Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, nggak usah ke sana, nggak usah pergi ke makamnya. Dan mungkin kita pun kalau hidup di zaman Nabi, kita pun akan menjadi orang yang juga sama menentang, ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Udah ya Rasulullah, nggak usah datang ke makamnya, nggak usah datang ke kuburannya. Ini orang-orang suka menyakiti engkau, bahkan menyakiti istrimu, bahkan apa? Mencemarkan, ya, menodai kehormatan istrimu. Udah nggak usah didatengin gitu. Mungkin, ya, ya, kita setuju dan sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kita bakal bilang mungkin, ya Rasulullah, engkau
engkau akan mendoakan orang ini gitu ya. Masa engkau mendoakan orang begini, orang begitu, ngapain gitu. Kita akan bilang gitu mungkin ya, ngapain sih ya Rasulullah? Kok harus capek-capek datang ke orang yang sudah menyakiti dirimu dan keluargamu, ya. Dan kita tahu juga Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh yang sangat nyebelin, ya. Masa sih Rasulullah doakan gitu ya? Masa engkau doakan? Ya. Masa sih engkau mau datang ke kuburnya? Kita mungkin akan bilang kayak gitu, gitu. Tapi bisa jadi gitu ya, menarik untuk kita renungkan padahal sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah sudah memberikan attention ya, memberikan notice kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngasih pesan nih gitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, udah memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Quran surat At-Taubah ya ayat 80 di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marrah falan yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum." Sama saja wahai Muhammad, engkau beristighfar memohonkan ampun kepada mereka, aw la tastaghfir lahum, atau engkau tidak memohon ampun baginya, sama saja. Jadi minta ampun dengan tidak minta ampun tuh nggak ngefek gitu. Nggak ngefek. Ya. Kamu minta ampunan, minta maaf untuk Abdullah bin Salul, bin Ubay bin Salul ini, minta ampun atau tidak, nggak ngefek kata Allah. In tastaghfir lahum sab'ina marrah fala yaghfirallahu lahum. Fala yaghfirallahu lahum. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, kalaupun engkau memohonkan ampunan kepada mereka 70 kali. Allahu akbar. Ya, sampai kalau engkau memohon ampun untuk orang munafik ini, orang yang jahat, orang yang zalim ini 70 kali, fala yaghfirallahu lahu. Maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Dan kita tahu bahwasannya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat mustajab. Satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat mustajab sekali. Satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mustajab. Terlihat bahwasannya ada ya, seorang anak kecil yang ibunya datang, Ummu Sulaim datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta agar anaknya didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, "Ya Allah, berkahilah hartanya, berkahilah umurnya, berkahilah anak keturunannya." Dan kita tahu bahwasannya anak kecil tersebut adalah Anas bin Malik radhiyallahu an, yang akhirnya umurnya panjang, hartanya banyak, anak-anaknya pun banyak, dan Anas bin Malik menjadi salah satu sahabat yang terkaya di Madinah. Hartanya diberkahi. Punya kebun kurma, yang kebun kurma itu setahun bisa panen 2 kali. Bahkan saat turun hujan, hujan itu hanya turun di kebunnya Anas bin Malik radhiyallahu an. Itu baru 3 doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mau mendoakan sampai 70 kali? Sangat mustajab sekali doanya. Berkata Allah, "Ya Muhammad, kalaupun engkau memintakan ampunan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul 70 kali kamu meminta ampunan, fala yaghfirallahu lahum." Allah tidak akan mengampuni mereka. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Berarti orang ini orang yang sangat-sangat apa? Sangat-sangat munafik. Udah keterlaluan banget ya. Untuk ngedoakan sekedar ngedoain aja jangan. Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi jangan doa
Ya, jangan doakan. Engkau meminta 70 kali sekalipun tidak akan diampuni. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberikan ya hidayah kepada orang-orang yang fasik. Allah nggak akan kasih hidayah kepada orang-orang yang fasik. Dan apa yang terjadi ketika ayat ini turun? Ya, ada larangan jangan mendoakan orang-orang yang munafik tadi. Bahkan sampai 70 kali kamu meminta ampunan, ya, in tastaghfir lahum. Ya, kita lihat ayatnya, bahkan sampai in tastaghfir lahum sab'ina marrah. Ya, di sini ada kalimat, kalaupun engkau mendoakan mereka sampai 70 kali. Ya, mendoakan sampai 70 kali, fala yaghfirullahu lahum, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Fala yaghfirullahu fala yaghfirullahu lahum, dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Yang demikian itu karena mereka itu kafaru billah, mereka itu ingkar terhadap Allah dan Rasulnya. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah bagi orang-orang yang fasik. Allah nggak akan ngasih hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ya, Allah nggak akan ngasih hidayah kepada orang-orang yang fasik. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Udah dibilangin gitu ya sama Allah Subhanahu Wa Taala, jangan didoain, percuma didoain juga. 70 kali kamu mau mendoakannya pun gak ngefek. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala sudah berkata seperti itu, memberikan ketentuan. Bahkan Allah tadi tidak akan memberikan hidayah bagi orang-orang yang fasik. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mendoakan orang tersebut. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mendoakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Allahu Akbar. Ya, tetap mendoakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu beliau benar-benar akhirnya mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Disolatkan. Padahal kita tahu ada larangan untuk mensolatkan orang-orang munafik. Tapi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya mensolatkan ini orang gembongnya tokoh munafik tadi? Beliau tetap mensolatkan jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, disolatkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sudah menyakiti hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sudah menyakiti istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sudah memfitnah, mencaci belah, ya, memecah belah umat muslim, kaum muslimin, orang yang sudah memberikan keburukan-keburukan, bahaya-bahaya di kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tetap doakan, Nabi tetap apa? Salatkan orang ini. Lalu percis ya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkannya, turunlah ayat 84 Quran surat At-Taubah. Nah, baru turun perintahnya dari Quran surat Taubah. Nah, ini dalilnya, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Baru nih setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, turun ayat ini, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Allahu akbar. Maka setelah Nabi Muhammad SAW mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul ini, turun ayat yang melarang Rasulullah melaksanakan solat untuk seseorang yang mati di antara mereka, yakni orang-orang munafik, selama-lamanya. Wala takum ala qabri wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Jangan kamu Muhammad mensolati mereka
ya, selama-lamanya, wala taqum ala qabrihi, dan janganlah engkau berdiri di atas kuburan mereka, innahum kafaru billahi wa rasuli, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang kafir terhadap Allah dan Rasulnya, wa matu wa hum fasikun, dan mereka itu mati dalam keadaan fasik. Ya, mati dalam keadaan fasik. Lalu pertanyaannya adalah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui tidak bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul? Tahu tidak? Ya tentu Allah tahu. Ya, tentu Allah Maha mengetahui. Ya, tentu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Lalu kenapa ayat ini turun setelah Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat itu? Kenapa seakan-akan tanda petik ya Allah mendiamkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Kenapa ayat larangan mensolatkan turun ya setelah Rasulullah SAW sholat? Padahal bisa saja ya di dalam Quran turun dulu ayatnya untuk langsung mencegah Nabi jangan sholati. Ya kenapa Allah tidak menurunkan ayat ini ya sebelum Nabi sholat? Karena bisa saja kan ayat ini turun sebelum Nabi Muhammad SAW sholat, dan itu bisa saja. Ya Allah melakukan hal demikian, wa madzalika 'ala Allah yasir, bagi Allah itu sangat mudah, dan bisa saja begitu. Tapi kenapa Allah ya tidak menurunkan perintah itu setelah ya bahkan menyimpan perintah itu setelah Rasulullah SAW melakukan sholat? Ya, kenapa Allah nggak mencegah Rasulullah SAW untuk mensalatkan jenazah orang yang munafik itu? Nah, disinilah ada hikmah yang begitu agung, hikmah yang begitu luar biasa, sahabat Quran. Bukan berarti ya Nabi Muhammad melanggar di situ perintah Allah, tetapi di situ Allah ingin menunjukkan kepada kita semua bahwasannya Rasulullah SAW itu tahu orang ini menyakitinya. Rasulullah faham, Rasulullah SAW mengerti bahwa ini adalah orang yang paling menentangnya, orang yang paling menyakitinya. Itu pertama ya. Jadi udah realize, udah nyadar ini tuh orang yang paling banyak menyakitiku, paling menyakiti keluargaku, paling menzalimi diriku. Kata Nabi SAW. Beliau paham itu, beliau tahu itu. Dan yang kedua, beliau pun Nabi Muhammad SAW pun faham doanya itu tidak akan dikabul juga, dan doanya itu nggak akan mengubah keputusan Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai 70 kali. Seandainya Nabi Muhammad SAW 70 kali meminta bahkan lebih banyak daripada itu, ayaghfirallahu lahum, kata Allah, Allah udah memberikan keputusan nggak akan aku ampuni, kata Allah. Allahu Akbar. Beliau tahu juga tadi bahwasannya doanya tidak akan mengubah juga keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tetap mendoakannya dan beliau tetap mensalatnya. Di sini Allah ingin menunjukkan kepada kita sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah betapa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan kepada orang yang telah menyakiti sepanjang kehidupannya, sudah memusuhi dirinya bahkan istrinya, memfitnah, menzalimi keluarganya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melakukan kebaikan, tetap mendoakan mereka, bahkan mensolati mereka. Dan Allah ingin tunjukkan sama kita bahwasannya kepada orang yang kafir, orang yang munafik, kepada orang yang berbuat kezaliman, kepada orang yang berbuat kemaksiatan, kepada mereka-mereka yang selalu menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berbuat baik. Apalagi kepada kita, apalagi kepada umatnya.
apalagi kepada kaum mukminin, kaum muslimin. Rasulullah begitu sayang sama kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang nabi sallallahu alaihi wasallam dari bangsa kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harisun 'alaikum, sangat menginginkan kita semua itu mendapat hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ingin ya kita semua itu apa? Haris itu bersungguh-sungguh kita itu memastikan kita itu dapat hidayah. Rasulullah memastikan betul-betul kita itu dapat apa? Dapat surganya Allah, dapat ampunannya Allah dan terhindar dari azab neraka. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang mukmin, Rasulullah sangat sayang sekali. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang yang beriman, Rasul sangat sayang sekali. Rahim. Bukan hanya Rahman saja, tapi Rahim. Sayangnya itu sampai dia bawa kepada baginda Nabi SAW, bawa sampai akhirat. Kalau Rahman, kasih sayangnya Allah, yang Allah akan berikan kepada manusia, dan itu sifatnya terbatas. Kalau sudah berbicara Rahim, Allah itu Nabi Muhammad SAW, kana bil mu'minina rahima, sangat sayang sekali, yang sayangnya itu akan dibawa bukan hanya di dunia saja, tapi Nabi akan bawa sampai ke pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW akan menunggu kita di telaga Kausar, menanti-nanti kita. Akan berdiri di atas sirat. Kemudian bersujud meminta kepada Allah agar salim menyelamatkan kita semua. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita sebuah hikmah dan pelajaran bahwasannya, lihat betapa besar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sayang kepada umat manusia di dunia ini, bahkan kepada orang yang telah menyakiti dan memusuhinya, bahkan kepada orang-orang yang telah menzaliminya, memfitnahnya, mencaci makinya dan menuduhnya. Itulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita sesuatu yang dalam. Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita pengajaran yang begitu indah bahwa cinta seorang Rasul itu begitu serius. Kalau Nabi SAW itu sudah mencintai seseorang itu, Rasul akan cintai orang tersebut dengan serius, nggak main-main. Dan mungkin kita akan berkata bahwasannya nggak masuk akal dan nggak masuk logika kita, logika manusia. Ada orang yang begitu sayang kepada orang yang menyakitinya. Beliau Shallallahu alaihi wasallam itu ibarat seperti seorang petani. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam seperti seorang petani yang terus menyirami tanaman demi tanamannya, dipupuk, dirawat, dijaga dari berbagai macam hama, dari berbagai macam ancaman. Dipastikan tanaman ini begitu tumbuh, berkembang, berbuah, sehingga buah itu bisa dipetik dan manis rasanya. Dan begitu yang terus menyirami hati kita, membimbing kita kepada siratin mustaqim, jalan Allah yang lurus. Yang sayangnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bukan hanya sayang yang sifatnya di dunia saja dan terbatas, tapi sayangnya dan cintanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dibawa sampai ke akhiratnya, sampai kelak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang akan menunggu kita di telaga Kausar. Lalu sudihkah kita membalas cintanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Sudihkah kita membalas cintanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang begitu dalam kepada kita, yang begitu indah akhlaknya kepada kaum mukminin, dan Rasulullah SAW begitu cinta dengan cinta yang sangat murni, cinta yang sangat ikhlas, cinta yang sangat tulus kepada semua umatnya. Rasulullah beliau adalah sosok yang selalu menyirami hati kita
sehingga akhirnya hati kita itu bisa menjadi lembut dari yang tadinya keras, gampang marah, gersang, dan penuh dengan dosa. Lalu Nabi SAW sirami ya dengan sesuatu yang kelak baginda Nabi berharap akan tumbuh cinta di dalam hati seorang mukmin sehingga dia bisa berbuat baik kepada orang-orang yang beriman yang lainnya. Sahabat muliakan oleh Allah, di pelajaran kita malam hari ini kita belajar ketika Rasulullah tersakiti, justru Rasulullah SAW yang dilakukannya adalah mendoakan orang tersebut. Mendoakan orang yang sudah menyakiti kita adalah puncak tertinggi dari teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Kalau kita tersakiti, terzalimi sama orang lain, doain orang itu, doakan orang itu. Ya, ini ya yang bisa kita ambil dan kita petik hikmahnya. Sejahat apapun orang, ya, semunafik apapun orang tersebut, doakan, ya, doakan. Ya, meskipun orang tersebut kita bisa jadi ustadz, orang ini jahatnya minta ampun, zalimnya minta ampun. Nabi mengajarkan kepada kita terhadap orang yang munafiknya level paling tinggi, yang sampai turun ayat Allah tidak akan mengampuni dia. Ya, seandainya kamu pun mendoakan 70 kali, mensolatkannya, enggak akan diterima kata Allah. Tapi yang dilakukan oleh Nabi tetap mendoakan dan tetap mensolatinya. Di sini kita belajar bahwasannya puncak tertinggi bagi seseorang yang tersakiti adalah, puncak kebaikan tertinggi bagi seseorang yang terzolimi adalah mendoakan orang yang menzoliminya, mendoakan orang yang menyakitinya, mendoakan orang yang sudah berbuat jahat terhadap dirinya dan keluarganya. Allahu Akbar. Adakah yang lebih indah daripada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Adakah yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW? Maka saya ingin berpesan kepada sahabat Al-Quran semua malam hari ini, jangan tidur sebelum mendoakan orang-orang yang telah menzalimi kita, orang-orang yang telah menjahati kita, orang-orang yang telah menyakiti kita. Jangan tidur sebelum mendoakan mereka. Ustadz, kebalik Ustadz, yang ada harusnya kita yang yang ada harusnya kita yang mendapatkan kebaikan. Tapi kenapa sih kita doain orang tersebut gitu? Udah jelas dia orang yang berbuat salah. Pandanglah dengan pandangan kasih.